Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Milenawati, peserta magang Bimba AIWO gelombang 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-7 dengan tema Bimba AIWO Interview ke-1. Pertanyaannya mengenai Bimba AIWO Interview. Lanjut saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan Bimba AIWO Interview? Nah, Bimba AIWO Interview adalah program pembimbingan minat belajar dan minat baca pada anak yang dilakukan secara jarak jauh berbasis online menggunakan media video call seperti Zoom ataupun WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan Bimba AIWO Interview dengan Bimba AIWO tatap muka? Nah, perbedaannya yang pertama, Bimba AIWO Interview itu dilakukan secara jarak jauh berbasis online melalui media video call seperti Zoom ataupun WhatsApp. Sedangkan untuk Bimba AIWO tatap muka itu jadi proses pembimbingan minat belajar dan minat bacanya itu dilakukan secara langsung atau secara tatap muka langsung di unit Bimba AIWO terdekat. Lalu untuk perbedaan yang kedua dari durasinya. Nah, durasi untuk Bimba AIWO Interview yaitu 30 plus 10 menit. Sedangkan untuk Bimba AIWO tatap muka dalam satu kali pertemuannya itu durasinya 50 menit. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan Bimba AIWO Interview? Nah, lama durasi kegiatan Bimba AIWO Interview yaitu 30 plus 10 menit. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIWO Interview 30 plus 10 menit. Nah, durasi waktu kegiatan Bimba AIWO Interview 30 plus 10 menit artinya 30 menitnya itu untuk kegiatan bermain sambil belajar bersama-sama atau grup, dan 10 menitnya itu untuk waktu tambahan untuk privat. Nah, di mana 30 menitnya itu terdiri dari 5 menit kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, dan 5 menit kegiatan akhir. Dan di waktu 10 menitnya itu adalah untuk privat yang diberikan kepada anak secara bergantian, di mana tambahan 10 menitnya itu digunakan untuk mengevaluasi kognitif anak ataupun membimbing anak bagi anak yang menerima atau diberikan materi baru atau modul, dan membimbing anak agar anak semakin terampil atau sebagai penguatan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Nah, lama durasi untuk kegiatan awal ini adalah 5 menit, meliputi kegiatan berdialog umum, tepuk semangat, doa sebelum belajar, bernyanyi Labimba, dan yang terakhir bernyanyi Cinta Ananda. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Nah, lama durasi untuk kegiatan inti yaitu 20 menit, di mana kegiatan inti ini meliputi kegiatan yang pertama, penerapan dari teori Bandul. Nah, penerapan dari teori Bandul ini agar anaknya nanti tidak mudah bosan dan juga tidak cepat jenuh. Kemudian motivator juga bisa melakukan evaluasi afeksi terhadap anak. Nah, untuk evaluasi afeksi terhadap anak ini dilakukan setiap saat. Lalu melakukan evaluasi
kognitif anak. Nah, untuk evaluasi kognitif anak, motivator bisa melakukannya setiap 10 menit sekali. Selanjutnya, motivator juga memberikan motivasi atau reward kepada anak agar anak bersemangat dalam melakukan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Nah, lama durasi untuk kegiatan akhir ini adalah 5 menit, di mana kegiatannya itu adalah bisa mengulang kembali materi yang sudah diberikan atau modul yang sudah diberikan, kemudian doa sesudah belajar, dan yang terakhir bernyanyi lagu pulang sekolah. Pertanyaan selanjutnya, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A UWO Interview? Nah, prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba A UWO Interview yaitu menyediakan perangkat yang memadai dan jaringan internet yang kualitasnya baik, karena keduanya ini sangat atau bagian penting dalam pelaksanaan Bimba A UWO Interview. Dengan memperhatikan perangkat dan jaringan internet, maka tujuannya itu agar dalam proses membimbing minat baca dan minat belajar anak dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A UWO Interview? Nah, kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba A UWO Interview tentunya yaitu bermain baca-bacaan atau modul, baik itu modul baca, modul tulis, maupun modul hitung. Pertanyaan selanjutnya, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Nah, motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak minimal 5 menit sekali, atau ketika anak mampu dan mau serta berhasil dalam mengerjakan modul, agar nantinya itu anak bersemangat dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Nah, motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas itu setiap saat, yaitu 1 kali pertemuan secara periodik. Selanjutnya, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Nah, pengawasan dan pengendalian yang dapat dilakukan oleh motivator yaitu melihat ekspresi anak serta menciptakan suasana aman dan nyaman bagi anak. Nah, untuk melihat ekspresi anak, motivator itu dapat mengevaluasi kembali kepada anak apakah setiap anak itu aktif atau tidak di dalam kelasnya, kemudian senang melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya, ataukah merasa bosan dengan kegiatan bermain sambil belajarnya. Tentu hal tersebut harus dilakukan oleh motivator. Kemudian untuk menciptakan suasana aman dan nyaman, nah dalam hal ini orang tua dapat berpartisipasi dan juga berperan. Tentunya orang tua bisa mendampingi anaknya ketika bermain sambil belajar dan memfasilitasi anak untuk bermain sambil belajar di Bimba A UWO Interview ini. Tetapi orang tua itu hanya mendampingi saja. Orang tua tidak boleh memaksakan anak dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya, karena di Bimba A UWO Interview sendiri cukup motivator yang memberikan atau melakukan pengarahan terhadap anak. Pertanyaan selanjutnya, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Nah, evaluasi yang dilakukan oleh motivator yaitu ada 2. Yang pertama,
secara kognitif dan juga yang kedua secara afeksi. Nah, untuk secara kognitifnya dapat dilakukan 10 menit sekali. Kita bisa lihat atau motivator bisa lihat apakah anaknya itu sudah ada perkembangan dengan kemampuan anak itu sendiri atau belum. Kemudian dilihat apakah minat baca dan minat belajarnya itu mengalami peningkatan dari sebelumnya atau tidak. Kemudian apakah anak bermain sambil belajarnya itu sudah sesuai dengan modul yang ia mampu atau belum. Nah, sedangkan untuk secara afeksinya itu bisa dilihat dari atau bisa dilakukan setiap saat, dimana ketika anaknya itu menunjukkan ekspresi seperti senang, ataukah anaknya antusias, tertarik, atau bersemangat dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Nah, evaluasi secara afeksi dan juga kognitif itu harus dilakukan oleh motivator tentunya untuk mengetahui apakah proses bimbingan yang diberikan kepada anak itu sudah sesuai belum dengan metode dari Bimba AYWO itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.